Halo, perkenalkan saya Selvia Dewi Dubu dari kelompok 12. Materi yang akan kami bahas yaitu pengaruh teknologi dan komunikasi terhadap proses pengauditan. Baik, yang pertama, bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal? Sebagian besar entitas, termasuk perusahaan keluarga berukuran kecil, mengandalkan teknologi informasi untuk mencatat dan memproses transaksi bisnis. Akibat kemajuan teknologi informasi yang luar biasa, perusahaan yang relatif kecil pun bahkan menggunakan komputer pribadi dengan perangkat lunak akuntansi komersial untuk menjalankan fungsi akuntansinya. Fungsi akuntansi yang menggunakan jaringan teknologi informasi yang rumit, internet, dan fungsi teknologi informasi terpusat sekarang sudah merupakan hal yang umum dilakukan dimanapun. Beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integritas teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi ada dua. Yang pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Keunggulan yang paling tampak dalam teknologi informasi adalah kemampuannya untuk menangani transaksi bisnis yang kompleks dalam jumlah yang besar dengan efisien. Karena komputer memproses informasi secara konsisten, sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian-pengendalian yang terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses. Kedua, menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Aktivitas-aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya diatur secara efektif karena kompleksitas mengharuskan adanya pengaturan prosedur dan dokumentasi yang efektif. Baik, yang kedua, menilai risiko teknologi informasi. Banyak risiko dalam sistem manual dapat dikurangi dan dalam beberapa kasus malah dihilangkan. Namun akan menciptakan risiko baru yang spesifik pada sistem teknologi informasi yang selanjutnya dapat menimbulkan kerugian yang besar jika diabaikan. Jika sistem teknologi informasi gagal, organisasi dapat lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi atau menggunakan informasi yang tidak andal karena kesalahan pemrosesan. Risiko ini meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Risiko khusus pada sistem teknologi informasi meliputi 1. Risiko terhadap perangkat keras dan data. Meskipun teknologi informasi memberikan manfaat pemrosesan yang signifikan, hal itu juga menciptakan risiko yang unik dalam melindungi perangkat keras dan data, termasuk potensi munculnya jenis kesalahan baru. Risiko khusus ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Tanpa memberikan perlindungan fisik yang tepat, perangkat keras atau lunak mungkin tidak dapat berfungsi atau tidak berfungsi dengan benar. Sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan fisik terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat, sabotase, atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Ketika perusahaan mengganti prosedur manual dengan prosedur berbasis teknologi informasi, risiko kesalahan acak akibat dari keterlibatan manusia dapat berkurang. Namun demikian, risiko kesalahan yang sistematik meningkat karena setelah prosedur diprogram ke dalam perangkat lunak komputer akan memproses informasi secara konsisten untuk semua transaksi sampai prosedur yang diprogram diubah. Yang ketiga, akses yang tidak diotorisasi. Sistem akuntansi berbasis teknologi informasi seringkali memungkinkan akses secara online terhadap data dalam arsip utama, perangkat lunak, dan catatan-catatan lainnya. Karena akses online dapat dilakukan dari jarak jauh, termasuk oleh pihak eksternal melalui internet, terdapat potensi akses yang tidak sah.
Yang keempat, kehilangan data. Banyak data dalam sistem teknologi informasi yang disimpan dalam arsip elektronik yang terpusat. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan seluruh arsip data. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat serius, dengan potensi salah saji dalam laporan keuangan, bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan gangguan yang serius terhadap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Risiko khusus pada sistem teknologi informasi yang kedua yaitu jejak audit yang berkurang. Salah saji mungkin tidak dapat dideteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi karena hilangnya jejak audit yang nyata dan juga berkurangnya keterlibatan manusia. Selain itu, komputer menggantikan beberapa jenis otorisasi tradisional dalam banyak sistem teknologi informasi. 1. Kesalahan jejak audit atau visibility of audit trail. Karena banyak informasi yang dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan teknologi informasi sering kali mengurangi atau bahkan menghilangkan dokumen-dokumen sumber dan catatan-catatan yang memungkinkan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi tersebut. Dokumen dan catatan akuntansi dinamakan jejak audit atau audit trail. 2. Berkurangnya keterlibatan manusia. Dalam banyak sistem teknologi informasi, para pegawai yang menangani pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat hasil akhirnya, sehingga mereka kurang mampu untuk mengidentifikasi salah saji dalam pemrosesan. Bahkan jika mereka dapat melihat hasil akhirnya sekalipun, seringkali sulit untuk mengambil adanya salah saji karena hasilnya seringkali sudah diiktisarkan dengan sangat ringkas. 3. Kurangnya otorisasi tradisional. Sistem teknologi informasi yang maju seringkali dapat mengerjakan beberapa jenis transaksi secara otomatis seperti menghitung bunga untuk rekening tabungan dan pemesanan persediaan ketika tingkat pemesanan kembali yang telah ditetapkan telah tercapai, sehingga otoritas yang tepat bergantung pada perangkat lunak dan arsip utama yang akurat yang digunakan untuk membuat keputusan otorisasi tersebut. Risiko khusus pada sistem teknologi informasi yang ketiga yaitu kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Sistem teknologi informasi mengurangi pemisahan tugas tradisional dalam hal otorisasi, pembukuan, dan penyimpanan, dan menciptakan suatu kebutuhan tambahan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. 1. Berkurangnya pemisahan tugas. Ketika suatu organisasi berubah dari proses manual ke proses komputer, komputer melakukan banyak tugas yang sebelumnya secara tradisional dipisahkan, misalnya otorisasi dan pembukuan. Menggabungkan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi ke dalam satu fungsi teknologi informasi akan memusatkan tanggung jawab yang sebelumnya dipisahkan. 2. Kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Meskipun perusahaan membeli paket perangkat lunak akuntansi yang sederhana, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memasang, memelihara, dan menggunakan sistem tersebut. Ketika menggunakan sistem teknologi informasi meningkat, kebutuhan akan ahli di bidang teknologi informasi akan meningkat pula. Kendala suatu sistem teknologi informasi yang dihasilkan seringkali bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan pegawai atau menyewa konsultan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi informasi. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya, Rizky Martipatama Kawanak, NIM 18100-286. Saya akan menjelaskan materi mengenai kategori pengendalian untuk sistem informasi dalam audit. Yang pertama, pengendalian umum diterapkan pada semua aspek dalam fungsi.
teknologi informasi, termasuk pengaturan teknologi informasi, pemisahan tugas-tugas teknologi informasi, pengembang sistem, pengamanan fisik dan online terhadap akses pada perangkat lunak, perangkat keras, dan data terkait, rencana cadangan dan kontingensi jika terjadi kondisi darurat yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan pengendalian perangkat keras. Auditor mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ada pengendalian aplikasi, diterapkan untuk memproses transaksi-transaksi seperti pengendalian terhadap pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kelompok transaksi atau akun, di mana auditor merencanakan untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian karena pengendalian teknologi informasi akan berbeda di setiap kelompok transaksi, dan akun pengendalian aplikasi hanya dapat menjadi efektif jika pengendalian umumnya efektif. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman Risman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cyrillus Ameliondori. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu dampak teknologi informasi dalam proses audit. Para auditor bertanggung jawab untuk mendapat pemahaman atas pengendalian internal. Mereka harus memiliki pengetahuan mengenai pengendalian umum dan aplikasi. Apakah klien menggunakan aplikasi TI yang sederhana atau kompleks? Pengetahuan akan pengendalian umum meningkatkan kemampuan auditor untuk mengukur dan mengandalkan pengendalian aplikasi yang efektif untuk mengurangi risiko pengendalian untuk tujuan audit yang terkait. Bagi auditor perusahaan publik yang harus menerbitkan opini atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan, pengetahuan terhadap umum maupun pengendalian aplikasi merupakan hal yang penting. 1. Pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Auditor dapat mengevaluasi dari pengendalian umum sebelum mengevaluasi pengendalian aplikasi. Pengendalian umum memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi, sehingga auditor harus mengevaluasi pengendalian tersebut terlebih dulu sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasinya efektif. Jika pengendalian umum tidak efektif, maka akan menghasilkan potensi salah saji material pada seluruh aplikasi sistem tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Adapun pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Ketika klien mengubah perangkat lunaknya, auditor harus mengevaluasi apakah pengujian tambahan diperlukan. Jika pengendalian umum, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak dilakukan. 2. Efek dari pengendalian TI atas risiko pengendalian dan ujian substantif. Auditor dapat mengidentifikasi baik pengendalian manual dan pengendalian aplikasi yang dilakukan komputer dan kelemahan untuk masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transaksi dengan menggunakan suatu matriks risiko pengendalian. 3. Dampak dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit tergantung pada tingkat kompleksitas dalam lingkungan TI. Pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi biasanya auditor tidak menghubungkan pengendalian dan kekurangan-kekurangan dalam pengendalian umum kepada tujuan audit terkait transaksi spesifik. Karena pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus, jika pengendalian umum tidak efektif, kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk mengurangi risiko pengendalian dalam semua siklus akun akan menurun. Sebaliknya, jika pengendalian umum efektif, akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk semua siklus. Selanjutnya, mengaudit dalam lingkungan TI yang tidak terlalu rumit. Penggunaan TI tidak terlalu berdampak pada jejak audit. Auditor tidak melaksanakan ujian pengendalian komputer.
Audit tidak menggunakan pengendalian komputer untuk mengurangi risiko pengendalian yang ditaksir. Berikutnya, mengaudit dalam lingkungan TI yang lebih rumit. Mengaudit melalui komputer, penggunaan TI lebih diperluas. Ketika organisasi memperluas penggunaan TI-nya, pengendalian internal seringkali dimasukkan ke dalam aplikasi-aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.